عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar." Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka hari kiamat nanti dia akan dicambuk dengan cambuk yang terbuat dari api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dengan derajat yang hasan. Dan hadis ini ada beberapa riwayat yang menyebutkan dengan lafaz yang berbeda tapi maksud yang sama. Jemaah melakukan Allah, ancaman ini tentunya ditujukan kepada orang yang dianggap sudah berilmu dalam kacamata agama. Kalau kita mengembalikan kepada sejarah, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Quran bahawa kebiasaan menyembunyikan ilmu, menyembunyikan pengetahuan atau menyelewengkan pengetahuan itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun." Apa kata Allah? Sesungguhnya alladzina yaktumun, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu atau pengetahuan dari apa yang telah Allah turunkan. Ilmu al-bayinat itu pernyataan, wal huda petunjuk. Allah sudah turunkan dalam Al-Quran petunjuk yang sebenarnya, tetapi kemudian disembunyikan, tidak mau diberitahu yang sebenarnya. Maka mereka, yaitu orang-orang Yahudi tadi, dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dilaknat oleh Allah, oleh malaikat dan orang-orang yang melaknat. Jadi seluruh penduduk langit, penduduk bumi itu melaknat orang-orang yang menyembunyikan pengetahuan dari yang sebenarnya. Jawab akan Allah, apa yang dilakukan oleh Yahudi? Orang Yahudi itu diturunkan kitab oleh Allah melalui Nabi Musa alaihi salam. Di dalam Taurat itu ada 10 perintah Allah, 10 perkara yang Allah bicarakan. Ada yang hal-hal yang diharamkan Allah, atau lebih sering disebut dengan 10 commandment. Ada 10 perkara dalam kitab Taurat. Dan mereka setelah melihat kebesaran Allah melalui tangan Nabi Musa, Nabi Musa membelah lautan, Nabi Musa memukulkan tongkat di atas tanah, lalu kemudian muncul 12 mata air. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Mereka melihat tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang sebenarnya. Mereka juga melihat kalau tangan Nabi Musa diangkat, maka keluarlah cahaya yang terang benderang. Semua yang mereka lihat seharusnya membuat mereka tunduk kepada Allah. Dan di dalam Taurat, apapun yang disebutkan seharusnya mereka yakin dengan kebesaran Allah. Mereka yang paling sering lihat mukjizat. Jadi kalau ditanya,
mana kaum yang paling sering melihat mukjizat Allah? Yahudi. Satu-satunya kaum yang mendapatkan makanan dari surga sebelum mati adalah Yahudi. Kaum, bukan orang, bukan per orang. Kalau per orang, Maryam pernah mendapatkan makanan dari surga. Maryam alaihissalam, anaknya Imran, pamannya Zakaria. Ketika Zakaria masuk ke mihrab, karena Maryam kerjanya menjaga diri, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, auratnya tidak pernah nampak, hidupnya selalu beribadah kepada Allah di dalam masjid. Ketika Zakaria pamannya masuk untuk mengantarkan makanan, lalu dia mendapatkan di depan Maryam sudah ada buah-buahan. Lalu Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Maryam, dari mana engkau dapatkan makanan ini? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Dia datang dari Allah. Jadi malaikat mengirimkan makanan dari surga. Itu kalau per orang. Tapi kaum besar yang bisa dapat makanan dari surga itu Yahudi. Kita orang Islam tidak pernah diturunkan langsung makanan dari surga. Kalau mau dapat makanan surga, mati dulu. Dalam alam kubur, insya-Allah kalau saleh dapat, pasti dapat. Tapi selama hidup, yang langsung makanan ahli surga kita belum bisa mendapatkannya, yang diturunkan dari surga. Yahudi ketika mereka meminta kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa diturunkan oleh Allah al-manna was-salwa. Diturunkan manna dan salwa. Manna itu sejenis burung yang turun dari surga. Setiap kali mereka mau makan, burung itu turun dalam keadaan hidup. Jadi turun sendiri, menyiapkan diri untuk disembelih. Rasanya luar biasa, Pak. Tidak ada saingan dengan bebek kita hari ini atau ayam kampung kita hari ini. Tidak ada. Salwa, minuman seperti susu bercampur madu. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, sedemikian hebatnya mereka melihat kekuasaan Allah. Allah menjuluki mereka al-maghdub alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai. Kenapa dimurkai? Mereka melawan Allah setelah melihat kekuasaan Allah. Dan salah satu yang mereka kelabui kepada generasi berikutnya adalah janji Allah dalam Taurat, yaitu akan datang seorang Nabi yang terakhir bernama Ahmad. Dan kemudian Allah cantumkan kembali di dalam Injil, akan datang seorang Nabi yang terakhir bernama Ahmad. Kalau Nabi ini sudah datang, berarti kiamat sudah dekat. Karena ciri-ciri kiamat pertama, jadi kalau ditanya orang, apa tanda kiamat pertama yang menunjukkan segera datang? Ciri pertamanya apa? Jawabannya adalah diutusnya seseorang yang bernama Ahmad. Kalau sudah diutus seseorang bernama Ahmad, berarti setelah itu tidak ada Nabi lagi. Berikutnya fasenya adalah fase kiamat, penghancuran. Dan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi mengetahui sejarah bahawa mereka keturunan Ishak. Jadi Nabi Ibrahim punya dua orang anak, Ismail dan Ishak. Ismail kemudian melahirkan turunan nabi-nabi dari golongan orang-orang Aribah, Al-Arib, yang kemudian disebut dengan Arab. Jadi Ismail garisnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishak melahirkan turunan-turunan nabi-nabi dari kalangan Israel. Nah, dimulai dari nama Israel, ya, itu diambil dari nama anak Ishak yang bernama Yaqub alaihi salam. Nama kecil Yaqub Israel. Dari tangan Yaqub lah
banyak keturunan. Nabi Yusuf, kemudian dari Nabi Yusuf terus mengalir. Maka semenjak itu dikenallah dengan Bani Israel, yaitu anak-anaknya Yakub. Nah, Yahudi atau Bani Israel itu percaya bahawa Ahmad itu lahir dari keturunan sebelah Yahudi, Bani Israel. Begitu mereka mendapatkan kenyataan bahawa ternyata Ahmad yang dimaksud adalah turunan dari Bani Ismail, langsung mereka merubah semua pernyataan dalam Taurat dan Injil. Apa yang mereka katakan? Betul ada Nabi yang turun terakhir, tapi bukan Muhammad itu. Itu tidak cocok, bukan dia yang dimaksud. Muhammad yang dimaksud, Ahmad yang dimaksud adalah Ahmad dari sebelah Bani Israel, bukan dari kalangan orang Arab. Lalu mulailah mereka menceritakan ke anak cucu mereka tentang ciri-ciri Nabi yang tidak sesuai dengan ciri-ciri yang telah Allah gambarkan. Makanya Allah katakan yang menyembunyikan sebuah pengetahuan yang Allah telah turunkan sebenarnya, maka dilaknat oleh Allah. Nah, jadi kalau begitu, kerja menyembunyikan yang sebenarnya atau pengetahuan atau menyelewengkan ilmu yang datang dari Allah itu berawal dari kebiasaan Yahudi. Mereka tidak takut ke Allah. Jadi yang Allah bilang lain, yang mereka sampaikan lain. Itu kebiasaan Yahudi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan berbahayanya orang-orang yang apabila telah mengetahui suatu ilmu lalu kemudian dia menyembunyikan yang sebenarnya. Bahasa katanya lain lam kitab lain pegah. Lain lam kitab. Dalam kitab lain ditulis. Yang kita sampaikan ke masyarakat lain lagi. Dalam kitab haram ke masyarakat berubah jadi halal. Inilah orang-orang yang hari kiamat nanti dicambuk oleh Allah dengan cambukan dari api neraka. Maka hari ini perlu kita tahu bahawa orang alim itu kalau mau dilindungi Allah, karena yang paling cepat disiksa di hari kiamat bukan jamaahnya, ustaznya. Orang nomor satu yang disiksa di hari kiamat itu gurunya, bukan muridnya. Kenapa? Gurunya yang telah mengajak, lalu kemudian dia yang melanggar sendiri, itu lebih buruk di sisi Allah daripada jamaahnya yang melanggar. Macam kalau ditanya, kasih tahu yang sebenarnya. Walaupun kadang-kadang melawan kebiasaan kita. Walaupun kadang-kadang melawan kebiasaan kita. Kalau ditanya hukum rokok, kasih tahu yang sebenarnya. Jangan gara-gara kita merokok, kita enggak beritahu yang sebenarnya. Jadi jamaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah kehidupan kita sehingga terlalu banyak hal-hal yang disembunyikan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan isi kitab. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud pertama dari hadis, yaitu barang siapa menyembunyikan ilmu, maksudnya tidak memberitahu yang sebenarnya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kasih tahu yang sebenarnya yang datang dari Allah. Kemudian maksud yang kedua, dia diam saja. Diam. Waktu ditanya sesuatu dia diam karena malas menjawab. Ada orang yang butuh jawaban segera, dikirim melalui WA. Sekarang kan orang enak nanya melalui WA, Pak. Dengan goreng, hanya perlu merempok, tapi dikirim ke WA goreng. Ditanya, Ustaz, suami saya telah melafazkan kalimat bahawa dia adalah bujangan kepada wanita lain. Jadi ketika ketemu sama wanita lain, dia mengatakan, saya masih bujangan. Apakah jatuh cerai atau tidak? Ini contoh. Sering kan Pak? Sering kan? Kita yang
agak bandot-bandot sedikit. Ketika ketemu sama isteri orang, dia tanya, abang kalau mau kahwin? Oh enggak, saya masih bujangan. Kalau na hana anak hana kibana inang. Terbalik ya. Inang hana kibana. Inang hana kibana ni. Ditanya, dikirim ke orang yang dianggap mampu menjawab. Apa hukumnya ustaz? Suami saya sudah bilang sama perempuan lain bahwa dia bujangan, padahal dia punya isteri. Dengan jawaban itu jatuhkah talak atau tidak? Kalau menurut bapak jatuh talak atau tidak? Hana aku jauh Ustaz, takut melanggar Allah. Bagus. Kalau kita tidak tahu, bagusnya memang tidak jawab. Kalau tidak tahu, ini yang diancam bagi yang tahu. Ada orang yang tidak mau bantu orang yang sedang kesulitan. Dia sudah enggak berani lagi sentuh suaminya. Suaminya mau sentuh dia pun dia enggak berani lagi memberikan dirinya. Jangan pegang-pegang katanya. Bek Mamat. Tadi saya dengar abang sudah bilang sama perempuan tu, abang bujangan. Jangan pegang-pegang saya sampai saya dapatkan jawaban dari ustaz. Itu kan sudah masalahnya WA-nya pending sampai 2 tahun. Nya cukup itu kan. Jadi centang hijaunya enggak keluar. Artinya dia terdesak untuk menyelesaikan masalah keluarganya. Maka berdosalah orang alim atau dianggap alim yang tidak mau jawab. Padahal sudah dia baca WA. Tapi dia tidak segera beri jawaban. Membuat keluarga itu tidak berani bersentuhan. Karena timbul keraguan. Ini dosa. Jawaban seperti ini wajib untuk menyelesaikan permasalahan. Oh rupanya tidak tahu jawabannya. Kalau tidak tahu tinggal jawab saja di WA. Sebentar ya, saya tanya ke ustaz lain. Masya Allah, rendahkah kita waktu kita bilang itu? Tidak Pak. Semua orang mengakui, Masya Allah, rendah sekali hati ustaznya. Anak gedepu gedanya buat ustaz lain. Karena ini Pak, penyakit orang berilmu ada sedikit al-kibar, sombong. Tidak berani menurunkan harga diri dengan menjawab tidak tahu. Jadi kalau bapak nanya sesuatu yang dia sebenarnya tidak tahu, dia enggak berani jawab tidak tahu, mau dihambulah. Diolahnya jawaban. Diolah jawaban tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Nabi. Tidak sesuai dengan keinginan salah satu daripada mazhab yang terdiri dari orang-orang mujtahid yang alim. Akhirnya dia karang jawaban. Ini bahaya. Kalau tidak tahu, jawab tidak tahu. Apa salahnya? Bapak kalau tanya sesuatu, kalau tidak tahu, saya jawab tidak tahu. Kalau saya belum temukan, saya jawab tidak temukan. Tapi urusan halal haram, kalau tahu segera kasih jawaban yang sebenarnya. Jangan diolah-olah. Nah kita kembali. Apa hukumnya seorang laki-laki yang sudah beristri lalu menjawab bahwa dirinya bujangan? Jawaban dari para ulama bahwa tidak jatuh talak. Ini jawaban menyenangkan bagi bapa-bapa. Oh, rupanya je tu sah. Najuk je. Tidak jatuh talak selama dia tidak meniatkan talak. Karena talak itu ada dua. Ada lafaz menjatuhkan talak ada dua. Ada sarih, ada kinayah. Sarih yang sifatnya jelas. Enggak perlu niat. Kamu ku talak. Itu bahasa kamu ku talak. Itu enggak perlu niat. Langsung jatuh talak. Karena kata Rasulullah, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara. Kalau dia serius, serius. Jatuhnya tetap jatuh. Dia bercanda pun tetap jatuh. Makanya hati-hati bercanda dengan kalimat talak. Jangan kita pulang-pulang kantor lalu duduk samping isteri, dek sini dulu. Kamu ku talak ya? Nyarut Pak. Karena bahasa yang jelas, walaupun tidak diniatkan, bermayang-mayang pun jatuh. Makanya dalam mazhab Syafi'i, kalau kita ke kedai kopi, ditanya sama kawan kita, "Pakan makru'ab Tad? Kenapa makru'ab?" Apa makru'ab? Cemberut. Ya, cemberut. Kenapa cemberut sekali? Apa kakak tadi inang ya? Apa sudah kamu ceraikan isteri atau ini sedang sudah cerai sama isteri ya? Kita jawab, ya. Di saat itu juga jatuh talak. Di kedai kopi itu jatuh talak. Oh kan enggak ada isteri?
enggak ada cerita lafaz talak harus kehadiran isteri. Kita bisa lafazkan tanpa ada isteri. Makanya yang mengatakan dirinya bujangan selama dia tidak meniatkan talak, tidak jatuh talak karena dia masuk ke dalam golongan kinayah. Kinayah itu bahasa sindiran. Dia perlu niat. Sama seperti seorang suami mengatakan ke isterinya, pulang kampung sana, pergi pulang. Karena suami biasanya kalau sudah marah, kadang-kadang suruh pulang kampung. Dulu jemput, kemudian intak darah baru, tung darah baru, intak lintu. Kemudian ketika nikah kadang-kadang waktu marah suruh pulang. Padahal Rasulullah melarang mengusir istri. Kalau mau marah, marah dalam rumah. Dilarang mengusir-usir istri. Karena itu menyalahi aturan Allah. Dulu kita menjemput dari tangan orang tuanya. Lalu tiba-tiba kita usir begitu saja ke rumah orang tuanya. Kalau marah, marah di rumah. Dan istri haram melarikan diri kecuali disuruh, diizinkan oleh suami. Jadi kalau mau marah-marah sama suami, sedang marah-marah, ibu mau lari, minta izin dulu. Dia sedang marah sama suami. Kemudian mau pulang kampung, lari, izin dulu, bang, tunggu ya Allah. Kalau suami bilang, jangan coba-coba pulang, maka tidak boleh pulang. Jadi kayak mana? Lampiaskan di rumah, hancurkan lemari, hancurkan TV, hancurkan segala-gala, curi uang suami. Itu saja. Makan banyak-banyak. Tapi paling bagus salat 2 rakaat, insya-Allah aman. Sudah. Jadi apa yang mau kita bilang Bapak Ibu menakat Allah? Penyakit kedua dari orang alim, ketika ditanya diam saja, padahal dia dibutuhkan untuk menyelesaikan. Ada penyakit lain, contoh lain yang bahaya, Pak. Ada orang butuh untuk menyelesaikan warisan. Jadi ada satu keluarga butuh untuk menolongnya menyelesaikan warisan. Karena dalam hukum waris itu enggak boleh bagi warisan dengan cara bermusyawarah tanpa menjalankan hukum Allah, enggak boleh. Haram. Jadi kita datang langsung kumpulkan adik-beradik, langsung kita katakan kita enggak usah bagi dengan hukum Allah. Kita musyawarah laju. Lalu abang paling tua langsung mengatakan, kamu tanah sebelah sana, kamu yang ini, kamu sini, yang jalan Medan Aceh untuk abang, yang kamu jalan kampung, kamu jalan kampung, ada yang sampai kuburan dapat. Apa hukumnya? Haram. Membagi warisan dengan bermufakat tanpa memakai hukum Allah haram. Karena Allah turunkan ayat warisan untuk dipakai, bukan untuk ditimbang-timbang. Nah ternyata keluarga itu butuh bantuan untuk menyelesaikan warisannya. Butuh pencerahan. Rupanya ada yang model itu tidak mau bantu kecuali disepakati bayar 10% dari jumlah warisan. Yang dinamakan Ustaz 10%. Jadi dia bilang, ini kalau warisan orang 1M, belum apa-apa dia sudah bilang, Ustaz dia bilang, Ustaz tolonglah bantu kami. Ini hana untuk orang pegat, pi warisannya, okey banjar ada bagi. Kami enggak faham, kami enggak belajar agama, kami dulu belajar PMP. Jadi, lalu Ustaz ni mengatakan, boleh ibu, boleh bapa, syaratnya 10%. 10% diberi syarat, kalau enggak mau dibagi. Yang parah lagi ada ancaman, ini enggak boleh bagi ke ustaz lain. Nyo kampung danyo harus bagi dengan danyo. Padahal enggak ada aturan itu. Warisan itu urusannya keluarga, bukan urusan kampung. Bukan urusan kampung, Pak. Ini urusan keluarga. Keluarga bagi sendiri, keluarga enggak kasih tahu orang, suka-suka keluarga. Kita jangan coba-coba ikut urusan. Tapi menentukan harga untuk dibagi, itu salah satu daripada penyakit orang berilmu. Belum apa-apa dia cuma menyelesaikan 5 menit, sudah dapat 100 juta dari 1M. Hanya menyelesaikan 5 menit. Subhanallah, di antara ahli waris ada yang yatim, ada yang memang orang miskin, tapi jok kurang bagi 100 juta. Gara-gara 10%. Ini dosa. Kalau mau, tolonglah. Jangan tentukan harga. Oh, nanti keluarga mereka yang pikirkan harga. Jangan kita yang tentukan harga. Kita ini, Pak, berdakwah, memberi kebaikan, itu jangan tentukan harga. Panitia sudah tahu sendiri berapa harga. Maka saya tidak tentukan.
Gedung berapa panitia? Begitu juga dalam semua kebaikan. Jangan tentukan. Kalau tidak diberi, jangan marah. Karena itu hukum Allah yang harus kita jalankan. Jadi begitu tidak diberi, ada orang yang marah. Salah kasih amplop aja marah. Amplop muazin roh majuk bak khatib. Amplop khatib roh majuk bak muazin. Patai dibuka oleh khatib. 50,000 tu. Nya mati aku jak dia masjidnya. Masya-Allah, dari situ kita tahu siapa dia. Orang-orang begini tidak layak kita berikan tempat untuk memberi nasihat karena dia sendiri tidak bisa menasihati dirinya sendiri. Jadi berjuang itu ikhlaskan. Masalah diberi, alhamdulillah. Tidak diberi, auzubillah. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ancaman Nabi kepada orang yang menyembunyikan ilmu. Dan ini berlaku sebenarnya bukan hanya pada orang alim. Bapak-bapak kalau ditanya sama anak-anak kita, "Pak, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu?" Jangan jawab langsung kalau tidak tahu. Tanya. Kalau tahu, jawab yang sebenarnya. Yang haram-haram. Jangan gara-gara kita kerja di tempat yang haram, lalu kita bilang sama anak kita, "Tak apa-apa, bapak aja kerja di situ, enggak masalah. Nanti kamu ke situ juga enggak masalah. Santai aja." Ya. Ini ancaman Nabi. Maka seluruh ancaman Nabi pasti dibuktikan.